Halo semua, Salsa di sini. dan Rafli Kembali lagi di Talking. Sumber Gondo Talking. Kalau di episode perdana atau episode lalu kita sudah membahas mengenai PPS. Masih ke tahapan pemilu nih Rafli. Kali ini kita akan membahas mengenai pemilu atau pilkada lagi, tapi dengan bahasan yang berbeda. Loh, emang yang ngurus pilkada banyak banget, Loh, Kak Salsa? jelas ada banyak, nggak hanya PPS. Kalau kemarin panitia pemungutan suara, kali ini beda Rafli. Kali ini kita akan berbincang atau ngobrol membahas tentang pemilu atau pilkada, tapi dengan pengawasnya. Hah? Emang pengawas itu sekiller yang pengawas ujian-ujian itu? Killer enggaknya? Kita tanya aja langsung kali ya. Dan ini kita akan bertanya kepada pengawas Kecamatan Bumiaji dan juga pengawas Desa Sumber Gondo. Mungkin bisa dikenalkan dulu Bapak, Ibu atau Mbak ini? Mbak ya. Ya, mungkin dari saya ya Pak ya, mohon izin. Monggo. Perkenalkan, nama saya Afrida, di sini selaku pengawas desa kelurahan atau sering disebut PKD. Nah, untuk saat ini saya ditemani dengan pimpinan saya yang dari kecamatan. Monggo Pak Gitam. Oke, terima kasih. Saya Aksanul Hitam. Saat ini sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Bumiaji untuk pemilihan tahun 2024. Tahun 2024. Itu Raffi. Udah tahu tadi namanya siapa? Pak Hitam. Yang artinya? Mbak Afrida. Nah, ngomong-ngomong soal pengawas nih, apa itu pengawas dan apa sih tugasnya? Oke, pengawas pemilu. Iya. Pengawas pemilu kalau sekarang pengawas pemilihan. Itu sebenarnya adalah satu lembaga yang dibentuk oleh negara juga secara independen sama seperti penyelenggara dari jajaran KPU. Kalau kita itu bahasanya sinoman, Mas. Oh, Sinoman. Nah, Eropa itu ono sinoman nih. Nah, kita itu sinoman yang memastikan penyelenggaraannya itu nanti sampai sukses, ngawal begitu ya. Kalau Bawaslu itu kenapa ada sebutan Bawaslu, ada sebutan Panwaslu. Sesungguhnya itu satu organ yang sama. Bawaslu itu bersifat tetap, definitif 5 tahun, itu ada di tingkatan RI, ada di tingkatan provinsi, ada di tingkatan kabupaten kota, kalau kita di Kota Batu ya. Kemudian di bawahnya ada Panwaslu Kecamatan. Itu bersifat ad hoc atau dibentuk karena ada penyelenggaraan. Nanti kalau penyelenggaraannya selesai, ya pamitan. Oh. Nah, gitu. Terus kemudian ada pengawas tingkat desa. Yang terakhir ada pengawas di TPS. Kalau di Sumber Gondo ada berapa, Mbak? TPS-nya? Untuk pilkada ini ada 6 TPS. 6, berarti ada berapa? Ada berapa yuk? Ada 6 Apanya? dong. Oh iya, ada Pengawas 6. TPS-nya ada 6. Jadi kalau PPS dalam satu desa kan ada 3 ya. Kalau PKD cuma 1. Nah, sama halnya kalau di TPS dari jajaran KPU, di KPPS-nya itu ada 7 orang. Kalau pengawas TPS atau yang disebut PTPS itu hanya 1 orang. Gitu Mas Rafli. Oh iya. Kalau peran dari pengawas itu adalah memastikan penyelenggaraan dari kegiatan pemilu atau pilkada kalau sekarang, dan penyelenggaranya terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memastikan. Kan nggak killer kan? Memastikan kok. Mek ndelok oh wis pasti ya sudah. Oh. Kalau belum pasti ya diluruskan. Begitu. Diluruskan. Ngoten sih. Kemudian ini tadi kan itu ya, meluruskan gitu nggih Pak Nggih. ya, agar sesuai dengan aturan ya, gitu. Ada aturan mainnya. Nggih. Gitu. Kemudian ini bagaimana sih Bapak, Mbak, ya, caranya Panwaslu ini mendeteksi atau mencegah adanya pelanggaran yang mungkin ini terjadi dalam proses pemilihan itu? Iya. Di dalam satu penyelenggaraan pasti ketika ada satu kegiatan yang itu sebenarnya juga karena kita juga dibentuk oleh negara, kemudian itu adalah satu proses pemilihan, yaitu menjaga hak pilih, kemudian memilih kepala daerah ya, kalau sekarang ya, milih kepala daerah, baik provinsi maupun di tingkat kota, maka kita pasti harus selalu punya strategi-strategi khusus terhadap penyelenggaraan itu untuk pengawasannya. Kalau kita paradigma ya, kalau kita sekarang berpikirnya di era modern ini, pemilu atau pilkada modern itu adalah
mencegah sebanyak-banyaknya, mencegah terhadap dugaan pelanggaran. Ojo sampai wong nek kate kecemplung delingno iki ono bolongan. Nah, itu adalah paradigma yang sekarang. Terus kemudian kalau sudah kecemplung, misalkan memang sengaja dan bagaimana, itu misalkan pelanggaran, ya otomatis ada proses-proses yang harus dilakukan sesuai aturan undang-undang. Ada penindakan di sana, penanganan pelanggaran. Terus kemudian ada sengketa. Kita ada di tengah-tengahnya nih untuk mediasi, kemudian mendamaikan. Itu fungsi-fungsi dari Panwas. Secara umum ya. Secara umum. Kalau contoh dari pelanggaran yang mungkin banyak orang tahu atau secara umum orang ini contoh pelanggarannya yang nyata di pemilihan itu apa? Ya, pelanggaran atau bentuk kecurangan gitu ya. Pelanggaran itu kalau terkategorikan ada beberapa. Yang pertama ada pelanggaran administrasi di pemilihan, ada pelanggaran pidana pemilihan, ada sengketa. Kalau sengketa bukan pelanggaran ya, tapi harus didamaikan. Begitu. Ada pelanggaran kode etik, Mbak. Kode etik. Kode etik itu pengenaannya kepada penyelenggara pemilunya. Karena penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3 secara fungsi. Satu ada KPU dan jajarannya. Terus kemudian ada Bawaslu dan jajarannya. Yang ketiga fungsi adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Inilah yang kami berada di frame menjaga norma-norma dari integritas pemilu atau pemilihan lah kalau sekarang ya. Kalau bantu meluruskan etikanya Rafli bisa nggak ya Pak? Biar dulu. Aja lurus-lurus banget Mas, nggak enak. Gini-gini Pak. Set gitu. Oke, jadi Paket. Terus ini Pak mungkin Paket. kalau di dalam pemilu itu paket lagi. Paket saiki paketnya siapa? Paket Paketnya penerima Rafli. Rafli. Oh. Tuku apa meneh iki, Li? Si Mas gunting. Gunting kok. Biasa Loh, Kurir modern ini loh. Bisa tak? Gak sih Mas emang ngono Mas. bisa kok Mas loh. Tapi Ini di dalam Mas, aku kayak wedi. ya Kok kurirnya sih bukaannya ku lho. menisan wis. Bu, apa iki? Bu tuku apa maneh? Aku ini jajan. Saiki apa maneh? Aku ku tuku snack rengginang dan keripik pisang. Terus yo. Kewirane wis jajan wae. Pokoknya perut nomor 1. Apa iki? Perut nomor 1. Ini produknya dari Martani. Boleh dilihat Pak. Monggo Pak ini Nah, rengginang. iki. Tunggu dene dibeli. Kesukaannya Ya, ini lho iki dibayar real ya. Dudu sing ndek jero kaleng. Tongguan. Enggak dibayar dudu. Ternyata asli loh. asli. Real, Pak. No gimmick ini, Ini Pak. lah dibuka toh. Boleh. Niki monggo. Kayak enak. Nyere yo Mas. Menarik. Nih, monggo Pak, dibuka. Saya bantu, Pak. Monggo. Nah, ini rengginang dari Martani. Nah, Dicoba Pak. Monggo. Oke, menarik loh Mbak. Kenapa? Gen Z tapi sih mengenal panganan kayak gini loh. Iya kan? Apa sih? Tak ada kita loh. Masalah. Coba ya, boleh ya? Boleh monggo. review nih, Pak. Reviewnya. Loh, Awak lagi lerau. Pakai lagi lerau. Saya tisu aja, udah. Rengginang. kerasa banget nih. Oh, kerasa banget. Kerasa banget bumbunya loh. Waduh, kerasa banget. Ini Pak, rengginang dari Martani Pak namanya. Martani rengginang. Nah, ini buat teman-teman atau penonton yang pengen nyobain juga, ada keripik pisang, ada rengginang, bisa langsung belinya di Martani. Satu lagi nih Kak. Oh iya, apa-apa? Ada jarang Mas Oh, ada juga. jarang. Kok tuku? Anu lagi sold out. Oh, Ini lagi sold out. ini harganya mulai dari 8.000. Produk Martani juga bisa ditemukan di toko-toko oleh-oleh terdekat yang ada di sekitar kita. Sik. Iki oleh tak foto sih gak sih? Oleh gak sih? Tapi mana Mas? Kok reviewnya enak ya Mas iki? Yo, tak foto sih yo.
Aku tak ndang mulai aku pakai termomennya wis. Le oleh gaya le. Oleh gaya, Lek. Orang kaya ini. Wis mari. Oh alah. Wis ta. Oh alah le. Kan 11 sih kulire. Ya wis pokoknya tukunya Dek Martani. Bisa di toko oleh-oleh terdekat atau menghubungi Marisa Nabila Nana di RT 2 RT 3 Desa Sumbergondo. Kontaknya di deskripsi aja ya. Deskripsi aja. Kita membantu editor. Oke, enak nggak Pak? Sumpah enak. Oh, sumpah. Nggak kalah sama yang di kaleng-kaleng ya Pak ya. Enggak kalah ya Pak. Asli malah. Kalau Yo. pisang gimana Oh, Pak? mantap. Apa? Manis, dia nggak kayak yang toko sebelah. Enggak, kan biasanya tuh keripik pisang itu kayak lembek. Atos. Ada yang lembek, ada yang kekerasan ya. Oh. Nah, ini enggak, ini pas banget. Pas banget ya. Top. Hasil dari Pak Martani. Jangan lupa di order. Ya mungkin bisa sambil makan sambil ngobrol ini ya. Lanjut apa Rafli, sekarang kamu mau tanya apa? Apa harapan Panwaslu untuk pemilihan yang akan datang, Pak? Saya nih, Nggih. sederhana kok. Kalau saya pemilu atau pemilihan ini aman, terus kemudian seduluran, sukses, menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Itu. Untuk dari Mbak Afrida gimana? Sama, yang penting pemilihan di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terlebih lagi kalau ngomongin hari ini di tahapan pemutakhiran data ya. Betul. Jadi seperti di Sumbergondo kemarin, pasti di rumah warga ini sudah dicoklit karena memang saya juga kemarin melakukan tahapan uji petik ya Pak ya. Kita ada pengawasan melekat juga di rumah-rumah warga. Maksudnya pengawasan melekat terhadap Pantarlih yang melakukan coklit atau pencocokan data pemilih di rumah-rumah warga, terus uji petik juga. Jadi setiap hari saya keliling ke rumah-rumah warga, tanya udah beneran dicoklit apa belum, memastikan yang datang ke sana Pantarlih yang bertugas di wilayah tersebut atau bukan. Terus tanya juga prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih ini sudah sesuai apa enggak, kayak gitu. Soalnya memang di pencoklitan itu harus disamakan dengan identitas yang ada, mulai dari KTP, KK, seperti itu. Mbak Frida. Iya. Uji petik itu apa sih? Petik apel kah? Oh bukan, beda lagi tuh. Seperti apa Mbak? Jadi uji petik itu merupakan salah satu apa Pak itu namanya, program. Iya, betul. Salah satu program. Sebagai uji fakta gitu. Uji fakta. Apa yang telah dilakukan oleh Pantarlih gitu. Jadi kita random sampling. Uji petik dikatakan uji petik karena kita random sampling setiap harinya keliling ke rumah warga gitu. Jadi sehari kita ke 10 rumah atau 10 kakak, kita menanyakan apa aja sih yang dilakukan Pantarlih. Terus Pantarlih itu udah beneran ke sana apa belum gitu. Kira-kira nanti setelah apa yang kita tanyakan kepada pemilik rumah atau tuan rumah, kira-kira Pantarlih itu sudah sesuai prosedur atau belum? Kira-kira ada pelanggaran administrasi atau kode etik atau enggak gitu sih. Oke, nah ini tadi kan udah dijelaskan nih ya, pengawas. Tadi Rafli kan sempat nanya nih awal-awal, sekiller pengawas ujian itu kan, kalau udah mendengar penjelasan tadi, menurut kamu gimana Rafli? Killer nggak? Enggak sih. Enggak, Menurut lebih aku ke apa? kayak udah netral aja gitu. Oh netral. Saling Cuma manis mengayomi ya. Karena kita mitra. Sebenarnya kita mitra. Cuma tugasnya saja berbeda. Kita ngawasi teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan teknisnya. Jadi harus bareng. Harus seimbang gitu Pak. Nggih. Betul. Beriringan. Saling bersinergi lah. Saling bersinergi. Apalagi kalau di desa kan kita jajaran paling bawah gitu ya Pak ya. Di desa ada PPS dan ada saya sendiri selaku PKD. Jadi apapun tahapan yang dilakukan oleh PPS, kita selalu mengawasi. Terus bagaimana cara kita sama-sama berkolaborasi untuk menyukseskan Pilkada tahun 2024. Oke, mungkin tadi kan ada harapan dari Pak Gitam. Nah, dari pengawas atau Panwaslu kecamatan. Iya, betul. Nah, kalau dari Mbak Afrida nih, dari Panwas atau pengawas di tingkat desa, harapannya apa Mbak di pemilu atau pilkada kali ini? Kalau harapannya yang pasti bisa berjalan dengan lancar dan aman. Terus saya berharap juga tingkat partisipasi masyarakat di pilkada itu
lebih meningkat daripada di pemilu kemarin. Soalnya ngomongin pemilu sama pilkada ya Pak, biasanya partisipasi masyarakat itu cenderung lebih menurun. Tapi sekarang PPS sudah mulai menyusun strategi-strategi sosialisasi ataupun banyaklah hal nanti yang akan kita temui di kemudian hari yang pastinya surprise lah dari PPS, banyak kegiatan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024. Oke, ini emang harus bersinergi tadi Harus. lah. Betul. Biar mensukseskan ini pemilih ini banyak ya. Apa Betul. tadi angka apa? Pak Bu? Partisipasi. Angka Partisipasinya. partisipasi. Oke. Kalau boleh tahu targetnya sendiri atau angka partisipasi yang ingin dijangkau nih di Pilkada tahun ini tuh berapa ya? Atau ada target tertentu? Kalau kita berbincang angka, sampai hari ini di dalam beberapa pemilu terakhir ini, Bumiaji terutama, itu masih menempati urutan tertinggi dalam hal partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Masih tertinggi. Mempertahankan justru butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, butuh fokus, Butuh fokus. dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Nah, ini kan berarti harus ada strategi ya, Pak? Iya dong, ada, Pak, ya. pasti. Nah, lalu rencana apa atau strategi apa yang ingin ditingkatkan untuk meningkatkan tadi angka partisipasi yang mungkin akan dilakukan oleh Panwaslu atau mungkin kerjasama dari Panwaslu atau PPS? Mungkin rencana atau strategi apa? Pengawasan juga harus dibangun secara inovatif. Salah satunya kalau kami dari jajaran Bawaslu, kalau terkait itu kami juga memiliki program yang sudah tertuang juga di Keputusan Bawaslu RI nomor 204 tahun 2024, yaitu tentang pengawasan partisipatif, mengajak serta masyarakat. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta mengawasi jalannya tahapan pemilu atau pemilihan, gitu ya. Bisa dengan pendidikan politik, bisa dengan jajak pendapat, atau pengawasan langsung, memberikan pendidikan, pengetahuan tentang pengawasan agar masyarakat ikut serta merasa peduli begitu sama, oh ini yang dipakai juga anggaran daerah atau anggaran negara, maka kita punya tanggung jawab juga mensukseskan ini. Begitu harapannya. Strategi inovatif berarti. Inovatif, dalam perlu pengawasan. sekali. Perlu sekali. Ini kan udah masuk di pertengahan atau mungkin mau akhir Agustus ya. Kalau di tahapan tadi masuk ke tahapan apa, Mbak? Sekarang? Kalau sekarang Pemutakhiran juga. pemutakhiran, masih pemutakhiran. Pemutakhiran, ada di subnya itu penyusunan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih hasil tadi, hasil coklit itu kemudian diplenukan, itu nanti menjadi DPS, terus kemudian menjadi DPS HP, sampai nanti DPT. Begitu. Oke, berarti Kita kawal hak pilih. Jadi kita kawal harus hak tetap pilih. kawal hak pilih, Kawal hak konstitusi. pilih, hak konstitusi. Monggo ini jajannya makanannya bisa dilanjut lagi buat Yes, dari tadi tak lirik terus. Terus monggo Pak dibawa pulang juga boleh. Tapi harusnya kayaknya itu. Saya ngomong satu, Mbak. Apa-apa? Kuningnya kurir ketiga. Wah, ini pelanggaran ini. Pelanggaran ini ya. Waduh. Kasihan ini kurirnya nggak bisa bantu di tempat lain ya. Kalau Nggak kurir bisa- ke sini lagi ya, kamu Iya, pesan nanti lagi. aku kasih ya kan. Dia nggak bisa bantu bukain di tempat lain. Atau diganti aja Mas, kurirnya kongkon COD bisa. COD gunting. Oke, seru juga ya kita bahas tentang pemilu kali ini bersama pengawas. Dan mungkin bagi teman-teman atau penonton di Stalking atau Sumbergondo TV, mungkin bisa ada requestan atau bahasan yang mau kita bahas nih di next episode. Bisa komen atau bisa langsung hubungi di Instagramnya @Sumbergondo TV ya. Dan jangan lupa beli produk UMKM Martani. Tadi apa Kak? Jangan lupa kawal hak Hak pilih. pilih. Terima kasih sudah menyaksikan dan dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.